Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hand tools. 1. Large open end spanner. Wrench atau spanner memiliki dua sisi rata yang bersinggungan dengan sisi nut dan head menyorong. Ukuran harus cocok dengan ukuran bolt dan handle, sebaiknya ditarik menuju teknik C, bukan didorong. Ukuran wrench tertera pada wrench. Wrench terbuka di bagian ujung dan memiliki bagian rata yang bersentuhan dengan sisi nut atau bolt. Apabila ukuran wrench lebih besar dari ukuran nut atau bolt, akan menyebabkan ujung nut atau bolt menjadi rusak. Ukur jarak bukan dan perhatikan angka ukuran yang tertera pada wrench. Wrench ini dapat digunakan pada nut atau bolt yang berukuran sama. Ukuran khusus dibuat untuk aplikasi khusus seperti yang dijelaskan dalam tool guide. Wrench dapat diputar di tempat-tempat yang sempit. Note: jangan memukul wrench dengan hammer, hal ini akan mengakibatkan kerusakan dan dapat menyebabkan cedera. Apabila wrench terlepas dari fastener, selalu gunakan wrench dalam posisi tarik, hindari mendorong. Apabila wrench harus didorong, doronglah dengan telapak tangan yang terbuka. Kedua, open end wrench atau spanner. Kedua bagian head atau yang miring yang berbeda dapat digunakan secara bergantian untuk memberikan cengkraman pada nut atau bolt di tempat yang terbatas. Sudut antara bagian head dan shank pada standar open end wrench adalah 15 derajat atau 22,5 derajat pada wrench satu ini. Satu head berada pada sudut 30 derajat terhadap shank dan head lainnya pada sudut 60 derajat. 14 buah wrench dengan part number 1P3515 dengan grup wrench dari 3/8 inci hingga 1% inci dengan kedua head wrench memiliki ukuran yang sama. Ketiga, tapered wrench atau spanner. Tapered wrench memiliki bagian ujung yang tipis dan shank yang panjang. Tool ini digunakan memiliki dua ujung, satu ujung berukuran 1,1/2 inci dan ujung lainnya berukuran 9/16 inci. Tapered wrench digunakan untuk penenteran valve. Jangan gunakan wrench ini untuk aplikasi lainnya, misalkan untuk pekerjaan servis biasa. Ini adalah jenis wrench untuk pekerjaan ringan yang tidak dirancang untuk menahan beban berat. Lalu ada box end wrench. Box wrench ini memiliki head dengan tipe open socket pada setiap ujung shank. Setiap box terdiri dari 12 poin dan umumnya seorang terhadap shank pada sudut 15 derajat masing-masing. Ujung wrench memiliki perbedaan ukuran 1/16 inci. Ukuran head tertera pada ujung shank. Wrench dipergunakan secara luas dan umumnya dipergunakan untuk jika harus menggunakan tenaga yang lebih besar seperti mendorong bolt atau nut. Karena ujung box menutupi fastener sepenuhnya, memungkinkan wrench ini untuk tergelincir sangat kecil. Ketika membuka bolt pada ruangan terbatas, wrench ini dapat diangkat dan dimasukkan kembali. Jangan gunakan extension pada wrench ini untuk meningkatkan torque. Wrench ini tidak didesain untuk diberi extension karena tidak akan tahan terhadap slip atau mengalami kerusakan pada yang dapat berakibat cedera. Combination wrench. Combination wrench memiliki open end pada satu ujung dan box end pada ujung lain. Open end berukuran sudut 15 derajat atau 22,5 derajat terhadap shank. Box end menyerong 15 terhadap shank. Penggunaan combination wrench pada tempat-tempat di mana soket dan ratchet tidak dapat digunakan. Jangan gunakan extension pada wrench untuk mendapatkan menyanda kekuatan. Combination wrench tidak dapat desain untuk diberi extension. Adjustable wrench atau shifting spanner. Wrench ini memiliki head dengan salah satu jaw tetap dan jaw lainnya bisa disetel. Head memiliki sudut 22,5 terhadap shank atau handle. Adjustment screw yang dikuning berguna untuk menggerakkan adjustable jaw dan berada di tengah-tengah head.
Adjustable wrench secara umum dipergunakan untuk bolt atau nut ukuran tertentu atau dalam kurung spesial, atau hanya ketika box end dan open end atau kombinasi wrench tidak tersedia, maupun adjustable wrench dapat digunakan pada macam-macam ukuran, namun tidak dapat mencengkram nut atau bolt sama standar wrench dan memiliki kemungkinan lebih besar slip dan merusak fastener. Heavy duty adjustable wrench. Heavy duty adjustable wrench hampir sama dengan adjustable atau crankshaft standar. Perbedaan yang mendasar setara keduanya adalah bahwa heavy duty adjustable menggunakan nut, bolt, dan lubang yang memiliki posisi sejajar antara jauh tetap dan jauh bergerak, sementara adjustable crankshaft jauh menggunakan penurulet adjusting screw. Heavy duty adjustable wrench ini juga berukuran lebih besar dan lebih berat dibandingkan adjustable wrench standar. Hollow head screw wrench atau Allen key. Wrench ini terbuat dari hexagonal bar stock dengan sudut kemiringan 90 derajat. Ukuran wrench ini berkisaran 1/32 inci hingga lebih dari 1 inci, dapat dibeli secara terpisah atau dalam satu set. Hollow head digunakan untuk melepas dan memasang skru, guide pin, drain plug, dan jenis chaser set hex head screw lainnya. Soket memiliki ukuran berbeda-beda dari 1/2 hingga 3. Yang paling umum digunakan berkisar antara 3 hingga 1. Soket dapat berupa segi 6 atau segi 12 di chrome finish atau black finish. Chrome finish umumnya digunakan untuk keperluan secara umum dengan ratchet, speeder handle, dan pemutar nut lainnya. Black finish digunakan untuk impact atau power socket. Kedua soket ini memiliki ukuran yang sama, namun tidak boleh ditukar penggunaannya. Soket dipergunakan pada daerah yang cukup memungkinkan pemegangan yang baik pada nut atau bolt. Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive yang salah satu sisi ada dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Secara standar, ratchet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda. Untuk penggunaan yang berbeda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bend handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua pengguna yang cukup ruang. Yakinkan soket terpasang dengan baik ke ratchet. Speed handle atau speed bar. Ukuran panjang speed bar handle adalah kira-kira 450 mm dengan drive loop dan ratu ujung dan rotating handle pada ujung lainnya. Tool ini memiliki lengkung bentuk U di tengah-tengah yang berfungsi untuk sebagai handle memutar soket. Ukuran drive speeder handle yang paling lazim adalah 3/8 hingga 1/2. Jangan memukul tools ini dengan hammer. Peganglah rotating handle dengan kuat dan tahanlah di tempat. Sejajarkan dengan nut atau bolt. Jangan gunakan tools seperti pry bar, breaker bar. Nut diputar menggunakan steel bar dengan panjang sekitar 2 feet, terdiri dari soket, drive loop pada satu sisi dan handle pada sisi lain. Breaker bar ini digunakan jika dibutuhkan gaya yang agak besar untuk melepas dan memasang nut atau bolt. Breaker bar dapat diputar lurus untuk melepas bolt yang sudah kendor dengan cepat. Jangan putar breaker bar dengan hammer. Jangan menggunakan extension pada handle. Jangan menggunakan tool ini sebagai pry bar atau hammer. Lalu gunakan breaker bar atau soket yang posisi yang benar terhadap bolt atau nut yang tidak miring. Sliding tie wrench bar. Sliding tie wrench bar memiliki drive loop yang tetap dan head yang memiliki lubang tempat sliding bar terpasang. Masing-masing ujung bar diberi penahan untuk menghindar lepasan bar.
Wrench ini digunakan untuk mendorong plug, nut, atau bolt di mana ruangan terbatas untuk menggunakan ratchet atau breaker bar. Umumnya digunakan untuk mengendorkan plug atau fastener untuk pertama kali. Kemudian penggunaan ratchet untuk memutar dengan cepat. Jangan pukul wrench dengan hammer dan atau gunakan tension pada handle. Selalu yakinkan soket duduk dengan baik pada nut atau bolt yang tidak miring. Itu saja penjelasan dari saya tentang hand tools. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.